Diceritakan ada seorang pemuda yang sangat pemberani dan pastinya rajin menabung di kedai bernama Andi. Terlihat ia sedang duduk menemani nyamuk-nyamuk bernyanyi sambil memikirkan hidupnya yang sulit. Ia tidak menyangka sudah berbulan-bulan kantongnya berdebu dan dimakan kutu sebab sudah tidak ada lagi isinya. Tak lama datanglah seorang pria berbadan kekar dan tinggi yang menghampirinya. Semoga saja tidak menagih utang ya. Ternyata dia adalah Chandra, teman sebangkunya waktu SMP yang gendut, jelek, dekil dan sering kena bully. Andi pun menyatakan kepanglingannya kepada Benny. Sungguh transformasi yang luar biasa sekali. Yang dulunya sering ditolak cewek tapi sekarang sudah berubah. Dialah yang diuber-uber cewek. Sungguh tak ada niat meninggi, hanya sedikit sombong saja, haha. Alangkah sedihnya hati Andi saat Chandra menanyakan tentang pekerjaannya. Apalah daya dia yang seorang pengangguran. Pucuk dicinta uang pun tiba. Ternyata Chandra menawarkan pekerjaan sebagai pegawai di restoran milik Chandra tentunya. Dengan semangat 45, Andi pun langsung menerima pekerjaan dari temannya. Sat-sat lah pokoknya ya, pun ada kesempatan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan Andi yang bekerja di restoran Chandra dengan hati yang riang gembira. Gimana tidak, sudah lama dia menganggur. Terlihat tempatnya bekerja sudah dipadati makhluk-makhluk omnivora bernama manusia yang tidak berhenti-hentinya datang. Hingga para pegawai tidak ada yang bisa beristirahat karena banyaknya pelanggan. Terbersit rasa iri di dalam lubuk hati Andi sebab dirinya tidak sesukses temannya. Di saat temannya sudah bermandikan uang, apalah daya dia yang masih bermandikan keringat. Meski sudah 3 hari bekerja di situ, Andi terus saja mengeluh, dan hal itu dia sampaikan kepada rekannya yang sudah lama bekerja di situ. Dan dia pun membenarkan bahwa resto tersebut memang hanya akan beristirahat ketika semua pengunjung sudah pulang dan resto tutup. Tapi tiba-tiba teman Andi mengatakan agar dia berhati-hati. Tapi tidak tahu berhati-hati untuk apa dan kepada siapa karena temannya tidak melanjutkan ucapannya. Memang freak banget ya tuh teman. Sudahlah. Scene pun kembali berpindah dan kini jeng-jeng memperlihatkan seekor kunti cantik bertubuh langsing. Yang wajahnya dijelek-jelekkan, matanya dimelotot-melototkan, dan juga lidahnya dijulur-julurkan. Andi pun begitu terkejut batin dan segera terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Andi kembali bekerja seperti biasa, namun kali ini dengan wajah yang pucat pasi dan langkah gontai seakan-akan ingin ambruk. Temannya yang freak itu pun kembali mendatanginya. Anggap aja namanya Udin. Udin menanyakan tentang keadaannya, dan Andi mengatakan dia kurang tidur karena malam dia bermimpi didatangi oleh seorang wanita mengerikan. Dia pun sering mengigau karena di dalam mimpinya dia kembali melihat perempuan misterius itu sedang memeluknya dengan lidahnya yang menjulur panjang dan mengatakan bahwa Andi telah dikorbankan oleh seseorang untuk dijadikan tumbal. Makhluk itu mengatakan bahwa Andi adalah miliknya dan cepat atau lambat makhluk itu akan membawa Andi ke alamnya. Ngedeni banget ya, Mimin sampai girapan loh. Makhluk itu sudah tidak sabar lagi ingin membawa Andi ke alamnya. Seketika Andi pun kaget dan kembali terbangun dari tidurnya. Entah kenapa setiap kali makhluk itu muncul di dalam mimpi Andi, badan Andi terasa lemah. Scene berikutnya, Udin kembali menghampiri Andi yang dianggapnya semakin hari semakin lemah saja keadaannya. Namun Andi tidak ingin bercerita sampai tiba-tiba Udin mengatakan hal yang sangat
membagongkan, yaitu apakah Andi juga diganggu oleh Miss Kay seperti rekan kerjanya yang sebelumnya yang telah resign dari tempatnya bekerja, namun tidak lama setelah itu mereka pun kecelakaan dan meninggal dunia. Andi pun semakin ketakutan dibuatnya. Udin juga menambahkan bahwasanya karyawan di situ banyak yang meninggal dunia karena teman Andi yaitu Chandra memakai pesugihan. Andi pun semakin ketakutan dibuatnya. Udin pun menambahkan bahwasanya banyak dari karyawan di restoran tersebut yang meninggal dunia. Kabarnya itu dikarenakan sang bos yang tak lain adalah teman Andi sendiri yaitu Chandra memakai pesugihan dengan tumbal nyawa. Andi pun tak menyangka sebab setahu dia Chandra adalah orang yang alim dan juga baik hatinya. Tak lama Chandra pun datang untuk melihat keadaan Andi dan Andi tiba-tiba pingsan. Jeng jeng, kembali Mbak Kun yang memangap-mangapkan mulutnya datang untuk mengambil jiwa dari Andi. Mbak Kun pun tertawa dengan sangat menyeramkan yang membuat Andi semakin ketakutan. Hahaha, begitulah kira-kira. Saking takutnya Andi sampai berteriak minta tolong. Tamatlah riwayat Andi. Sin memperlihatkan Udin yang sedang duduk bersimpuh kepada Mbak Kun. Ternyata dialah yang memuja Mbak Kun agar awet muda dan rezekinya lancar. Bukan Chandra yang selama ini melakukan pesugihan, melainkan rekan kerjanya sendiri, si Udin. Benar-benar plot twist. Selesai.